Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Wahyono, yang kami hormati Ibu Natiem selaku Kepala Sekolah SD Negeri Potro Bangsam 3, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SD Negeri Potro Bangsam 3, serta anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami sayangi, kami cintai, dan kami banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul memperingati hari besar Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya menyampaikan susunan acara dalam peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua lantunan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, keempat acara inti, dan yang kelima adalah penutup. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang pertama dalam pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Untuk acara yang kedua adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Akilah Taki Zafira. Kepada Ananda disilakan.
Masuki acara yang ketiga adalah sambutan kepada Ibu Natiem selaku kepala sekolah, bisa memberikan sambutan. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita dapat melaksanakan. Monggo Kinara Ibu ngaturi sugeng rawuh. Bu Mufri monggo Bu. Monggo. Sini Bu. Selamat datang kami aturkan kepada Ibu pengawas PAI. Ini Ustadz Yoyon, Ibu pengawas yang baru ya. Terima kasih Bu. Semoga pahala melimpah untuk Ibu sekeluarga. Saya lanjutkan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah. Kepada Ustadz Yoyon yang kami hormati, terima kasih atas kesediaan untuk memberikan tausiahnya kepada keluarga besar SD Negeri Potro Bangsang 3. Dan selamat datang kami aturkan kepada Ibu pengawas untuk menghadiri peringatan yang sangat sederhana ini, Ibu. Ya, alhamdulillah setiap hari besar kita bisa memperingatinya, walaupun dalam bentuk yang sederhana mungkin. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu guru, karyawan-karyawati yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya yang Ibu cintai, yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Tadi saat dibacakan lantunan ayat suci Al-Quran, anak-anak bisa langsung diam. Tapi saat Bu Natiem berdiri, masih banyak yang ngobrol. Yang mau melanjutkan ngobrol silakan keluar dari musola ini, dari masjid ini. Ngobrolnya di luar. Kalau di sini yang bekerja apa ini? Iya, telinga.
sambil tapi nanti di saat kamu disuruh untuk bicara dipersilahkan. Tapi yang mau ngomong sendiri di luar saja ya Ustadz ya. Ada yang masih melanjutkan ngobrol? Terima kasih. Anak-anak solih, anak-anak solihah bisa mengikuti acara sampai dengan selesai nanti. Terima kasih anak-anakku semuanya. Ikuti acara dengan baik. Perhatikan apa nanti yang akan disampaikan. Itu yang bisa kami aturkan. Terima kasih sekali atas dukungan semua dari warga, keluarga besar SD Negeri Potro Bangsan 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Muflihatun Thohiro Mas MPDA selaku pengawas SD. Okay. Acara yang selanjutnya adalah acara inti kepada Ustadz Wahyon. Kepada Ibu Muflihatun Thohiro, monggo untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Wahyono, kepada yang terhormat Ibu Ngatian selaku Kepala Sekolah SD Negeri Potro Bangsan 3, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Potro Bangsan 3, dan tak lupa kepada anak-anak semua yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dapat bersilaturahmi dalam peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah atau tahun 2023. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau fi yaumil akhir. Anak-anak semua yang saya hormati, alhamdulillah di sini kami bisa bersilaturahmi di keluarga besar SD Potro Bangsan 3, dan alhamdulillah dengan peringatan hari besar Isra Mi'raj ini kita semua bisa mengambil hikmahnya dengan lebih serius lagi dalam beribadah ya anak-anak, lebih tenanan lagi dalam melaksanakan khususnya sholat 5 waktu, karena dalam Isra Mi'raj ini Allah menurunkan kewajiban kita sholat 5 waktu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebelumnya anak-anak Isra Mi'raj itu kita disuruh sholat berapa kali? Sebelum 100 kali? 50 kali. Nah, subhanallah, bayangkan nanti akan disampaikan sejelas-jelasnya oleh Ustadz yang semula 50 kali. Bayangkan kita kuat enggak ya? 5 kali aja ada yang bolong-bolong enggak? Ada, masih ada ya. Nah, subhanallah, dari nanti dengan peringatan Isra Mi'raj ini, dengan semula yang 50 kali
berat sekali, ini sudah didiskon banyak oleh Allah itu. Kita hanya kewajibannya melaksanakan 5 kali. Itu kok anak-anak masih bolong-bolong ya. Nah, semoga nanti dengan adanya tausiah dari Ustadz Wahyono, kita bisa meningkatkan lagi ibadah kita, terutama sholat 5 waktu. Jangan ada yang bolong-bolong lagi, ya. Karena dengan sholat, insya Allah Allah akan memberikan kita semua ketenangan anak-anak. Kita akan berkata yang buruk, ingat, oh iya saya sholat. Kita akan melaksanakan jahil nakal kepada teman, oh iya ingat, saya sholat. Jadi ini bisa menahan perilaku-perilaku atau sikap buruk kita dan bisa melaksanakan terus kebaikan-kebaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Bu, mohon maaf demikian dari kami. Mohon maaf kami terlambat tadi karena ada koordinasi sebentar. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita memasuki acara inti. Kepada Ustadz Wahyono, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing obah sithik tak suruh maju. Siap, 1, 2, 3. Yang duduknya nggak lurus ke sini, tak suruh maju. Siap loh, tak suruh maju untuk kultum. Yang kedua, yang tak suruh maju sing dieluk. Siap loh ya, hati-hati. Obah sithik, tak suruh maju, tak suruh kultum. Siap. Sing anteng enggak. Yang anteng nanti pulangnya bisa dapat santet. Satu sesuai ya. Ustadz kan kaya. Jadi kayak gini maksudnya ya. Nanti 100 buat siapa yang bisa boleh. Hebat gak? Top dong? Ustadznya apian dong? Ya tak lihat nanti yang maju siapa. Tak tulis sing ubah sithik. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Kepala sekolah yang saya hormati Ibu Hajah Ngatiem SPD, MPD, Ibu Muflihah Bahiro MPD, dulu Bu Muflah bareng sama saya di SD Mutual. Tahun berapa itu? 2002 ya. Dulu pernah bersama di SD Mutual. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, serta anak-anak yang hebat-hebat semuanya. Kelihatan di wajah-wajah anak-anak cerdas kayak ini. Ya kau ganteng, ada orang bicara mendengarkan, berarti kamu itu anak-anak yang punya karakter, punya akhlak mulia. Calon orang hebat. Tepuk tangan yang meriah semua. Yuk, lihat semuanya. Aku. Kurang kompak suaranya. Men potro loro krungu. Aku. Waduh, suara. Itu suaranya. Suara jin kok kamu ya? Aku. Pelajar. Hebat. Yes. Tangan kanan semuanya yang ini yuk. Aku. Pelajar. Hebat. Yes. 1. Aku. Harus. Sehat. Yes. 2.
Aku harus cerdas. Yes. 3. Aku harus solid. Yes. 4. Aku pasti sukses. Yes. Insya Allah. Tepuk tangan semuanya. Alumni SD Potro Bangsan 3 harus jadi anak hebat semuanya. Setuju? Siap? Siap. Mantap? Kamu pengen hebat, yang pertama kudu kudu apa? Kamu berangkat sekolah beli meler tekan mata hijau. Jelai apa kan? Kamu berangkat sekolah ubile do tiba so kene iki dipuki meneh. Sehat kan? Upil rasanya apa? Astagfirullah ya. Astagfirullah. Kudu apa yang pertama? Kudu apa? Lihat sini. Kemarin Ustadz ke Purworejo itu lihat anak kelas 4 yang sekarang sudah begini terus tangannya. Gini tuh, miring-miring tuh, ngecas. Padahal waktu sebelumnya enggak. Ini penting ya. Padahal waktu Bu ini ustadznya yang makili saya tak terima dulu ya Bu. Bentar ya. Bisa. Alamatnya itu di rumah saya pengajiannya. Panjang baru. Ya, kita datang pengajian ya. Saya kayak misi ngasih. Ustadz kan punya pengajian hari ini, tapi karena Ustadz cinta sama Potro 3, Ustadz kesini, yang sana tak gagalkan, tak carikan Ustadz yang lain. Apian enggak Ustadz? Sopo toh ya. Kalau kamu beli meler ngecas barang siap kan? Nah, ternyata yang Ustadz Parami anak Purworejo yang tangannya gini-gini terus itu, lalu begini-begini jempolnya. Kemarin dipakai RSC, nggak sembuh. Bawa ke rumah sakit Sarjito, Yogyakarta, habis 50 juta, nggak sembuh. Lalu Ustadz ke rumahnya. Rumahnya itu di daerah bener itu Purworejo. Ternyata hanya satu masalah. Karena dia waktu kosongnya itu habis untuk nge-game HP terus. Tangi turu nyekeli HP, magang karo dolanan HP, turu kelonane karo HP, lunga sangu HP, ngising wae cekelan HP. Yo jujur. Siapa yang di rumah kemarin nge-game? Sing ra jujur berarti matanya bisa nggak melihat tuh game pembelaan. Ngacung sing dhuwur. Sapa sing main game sawan-wan? Nah. Wes. Sapa sing lali ora asaran? Bagus. Lali ora apa-apa kok lali kok ya sing dhuwur. Sapa sing wingi mambengi lali ra isaan? Oke banget. Sapa sing lali ramah riban? Bapak murid orang kok bareng ngelingi salat ya? Bapak ada nggak di rumah? Ibu ada nggak di rumah? Tapi bapak ibumu akan kamu surat nggak? Oh berarti bapak ibumu udah hebat. Ini kamu surat nggak? Masih enggak, masih sholat. Kalau kamu nggak disuruh sholat nggak mau, itu namanya anak soleh apa anak salah? Salah apa soleh? Kon sinau ra gelem salah apa soleh? Kon ngaji ra gelem salah apa soleh? Kasihan orang tuamu nanti. Wa bil walidaini ihsana. Bareng.
Jangan terukan. Wabil. Bagus. Sing apik suaranya. Wabil. Wabil. Li. Daini. Wabil. Walidaini. Ihsana. Itu Allah perintahkan kepada kamu semuanya supaya kamu itu berbakti sama orang tua. Nek bapak akan sholat, sholat bareng. Bapak akan sholat, sholat. Bapak akan ngaji, ngaji. Bapak akan turu, turu. Bapak akan adus, adus. Ibu suruh kamu Jumatan, Jumatan. Bagus. Ibu suruh kamu belajar, belajar. Ibu suruh kamu bangun pagi, bangun tidur. Wes kita lagi nih. Siapa yang tadi bangun tidak terus mandi? Hebat banget. Tangannya jam 6 kok. Istirahat. Kan? Nah, yuk, jago 1. Ternyata anak yang tadi akhirnya apa? Matanya agak bermasam, nggak bisa melihat, tangannya cuma pengen yang ini tok. Sudah nggak bisa terus lagi, sekarang dia nggak sekolah. Harusnya kelas 5 tapi dia nggak sekolah. Gara-gara apa? Sudah rusak semua sel saraf otaknya. Karena apa? Dia kecanduan. Paham? Yuk, tangan diangkat, yang kanan diangkat, yang kanan diangkat. Sudah? Sekarang noleh ke sana. Yuk, tanganmu deleh ning dengkule kancane. Plek. Tanganmu sing nang dhuwur kuwi ditibake deleh kancane. Wis. Sekarang tak ada nih. Yuk. Kowe delok kancamu, ngomong, "Hei kancaku." Ini. "Hei kancaku." Rungokke. Sampean kuwi ojo ngasih lali. Mulai dino iki ojo minum HP wae. Nek HP wae rupamu kaya casing. Kancaku. Ben pinter. Otakmu encer. Pikiranmu hebat. Sampean sehat. Cerdas. Tinggalkan HP. Nek perlu wae. Mulai dina iki. Mulai dina iki. Lihat temanmu. Mulai dina iki. Ramang ngegim. Otak rusak. HP. Sak perlune wae. Nek ana tugas. Buka. Ra ono. Ramang. Mending sampeyan menek wit rambutan. Timbangannya HP wae. Mending sampeyan bulan karo kancane nang masjid, TPA, ngaji, golek petrol. Timbangannya HP wae. Mripatmu iso loro ra weruh. Hei kancaku, tak dongake. Muga-muga sampean sugih, pinter, cerdas, soleh. Yes. Hei kancaku, I love you.
Alhamdulillah. Cinta sama teman boleh. Boleh tidak? Boleh tidak? Contoh 1, 2. Silakan sing obat tak suruh maju. 1, sing jopo ya iya nanti. Yang keluar tuh kelas 6 ya. Oh, makanya anteng-anteng kabeh ya. Rupanya ayu-ayu kabeh ya. Sing arep dhewe ya ayu, jejer ayu, burine ayu dhewe meneh. Oh, sing paling ayu sing kudungan ya. Alhamdulillah. Yuk lihat sini. 1, sehat. Kalau kamu sehat, sholat bisa sempurna. As-salatu khairun minan naum. Panggilan sholat apa? Kalau kamu sehat, subuhan jengkelek, langsung bisa ke masjid. Ustadz tadi juga sama. Ustadz dulu waktu SD kelas 4 sudah tidur di masjid. Sampai Ustadz sebelum menikah masih tidur di masjid. Sore ngaji mana-mana. Mengalong datang ke Pak Kiai ini, datang ke Pak Kiai ini, datang ke Pak Kiai ini ngaji. Warna-warna ngaji. Nanti malam tidur di masjid. Sore ngaji lagi. Malam ke masjid. Ternyata di antara anak-anak yang ditakuti sama setan itu adalah anak yang selalu di sini terngiang-ngiang untuk sholat. Itu setan paling benci, setan paling takut, gak suka melihat anak yang di pikirannya itu selalu kepingin sholat. Dulu anak semuanya ada anak yang namanya Usama. Siapa namanya? Yuk anteng-anteng di sini. Sing ora lulus dene tak kon maju lho ini siapa ya? Nah, sing lendetan tembok, aja lendetan tembok. Nah. Kayak sapa kae? Yadi, sini. Nah, lihat sini. Kowe ora lendetan tembok tak suruh maju nanti ya. Nah. Apa ilmu kamu soalnya ya? Lihat sini kan langsing. Yuk. Bahas ini tak suruh maju siap. 1, 2, 3. Lihat sini. Siapa tahu nanti kamu dapat yang 100.000 rupiah. Boleh tak Bu? Boleh sekali. Nanti pengawas juga harus ngasih ya. Bu pengawas itu dapat gaji tunjangan pengawas. Bisa buat beli cilok. Alhamdulillah. Siap. Dulu ada anak namanya Usama. Usama itu ibunya hanya penjual sayur waktu itu. Dia keliling kampung. Cuma sayur 1 tas dia keliling. Karena dia miskin. Ibunya bapaknya miskin. Ada sini yang miskin? Gak ada tuh. Kita adalah orang kaya. Kamu kaya apa miskin? Lumayan. Kaya apa miskin? Kaya. Kamu? Lumayan, sini maju. Kamu itu orang kaya, tahu nggak? Coba lihat. Kamu punya kuping? Mana kupingnya? Nah, oke. Misalnya, kupingmu ini tak iris siji. Ini gue peso loh. Yuk tak beli 15 juta. Boleh nggak? 100 juta? 200 juta? 1 miliar? Nggak mau, ini ditunggu 1 miliar. Lu ketok semuanya ingin tak kupingnya. Nggak mau. Berarti kupingmu itu harganya lebih dari 1 miliar. 1 kuping ini dia punya uang senilai lebih dari 1 miliar. Kuping kedua 3 miliar. Boleh nggak? Dibeli 3 miliar. Yuk kamu rati kuping lorong. Nggak mau. Punya mata? Mana matanya? Misalnya matanya kamu dibeli oleh orang, mau buat untuk nempel matanya orang yang sudah rusak, dibeli sejumlah 70 miliar 1 mata. Mau nggak? Berarti kita itu kaya. Karena apa? Di dalam tubuh kita aja harganya kita disuruhnya apa? Bersyukur. Apa? Bersyukur. Berapa? Karena apa? Allah sudah kasih kita segitu mahal semuanya.
Caranya apa bersyukur itu? Tasyarafun imah ala ta'atillah. Nek kamu mau bersyukur pada Allah, salah satunya apa? Dirikanlah sholat. Bab sholat itu tandanya orang yang bersyukur. Siapa namanya? Kanaka. Nek iwak apa tuh? Kanaka. Hah? Oh itu karena ya. Nah, itu. Baik. Kamu panggilannya siapa? Kana. Kana. Lagunya mungkin. Baik. Kana. Kanaka siapa? Kanaka Tegar Brawijaya. Kanaka Tegar Brawijaya. Kanaka Tegar Brawijaya. Kacamu sak kelas. Aku enggak bisa hafal kamu ya. Kamu tak kasih uang 100. Siap. Ini syaratnya jawab pertanyaan. Ya. Bisa PN raiso balik ke. Siap? Kosek. 100.000. Satu pertanyaan saja. Siap? Ngomong. Dia maunya jangan gori. Oh jangan tahu ya. Nah, itu. Baik, siap ya? Oke, pertanyaannya. Sing gak susah sing apa ya? Bentar. Ya. Yang gak susah. Baik. Siap mulai? Siap? Siap enggak? Enggak siap? Milih mana? Cash 2000 ning raman ditakoni apa 1.000 nek salah balekke. Iki raman takoni niki, nek ditakoni kowe ora oleh balekke kok pinandi. Ini ndak usah ditanya langsung digowo nek itu udah tak takoni. Serah. Siap? Takoni. Oke. Nah. Kalau siap ya sudah siap ya. Oke ya. Nanti jawabannya ditunggu 10 ya. Ini itu mau coba tuh. Siji, loro tuh aku poyo nanti dia. Siji, loro, nah gitu ya. Siap? Sebutkan siapa saja nabi yang termasuk ulul azmi. Hitung 10. Punisa. Oh nggak tahu ya sudah. Punisa. Rapot kok balik Ya, ini. ditakoni Kanaka. Tapi Kanaka sudah maju tetap tak kasih. Alhamdulillah ya. Dia ngomong kana duwite ojo nggo jajan. Mengko bali sekolah dilaminating. Di figura templek ke ruang tamu. Tulisi uang kaget. Nah ya, dan jakom. Tepuk tangan buat kanan dulu. Wahai Nuh Ibrahim Musa. Terus wahai Nuh Ibrahim Musa. Oh mau ke toilet, mau pipis, celanamu dicopot atau ditarik ya, sampai dengkul ya. Baik, kalau kau anak hebat bilang saya. Kalau kau anak pintar bilang saya. Kalau kau rajin belajar bilang saya. Kalau kau rajin ilmu bilang saya. Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi pada anak yang rajin ngaji. Kurang bandel sapa sing macam pertama ya. Pada anak yang rajin sholat. Siap. Pada anak yang rajin ngobrol. Menurut saya, makanya berhati. Tepuk satu. Tepuk diam. Diam, gitu ya, bisa? Nah, sing pito. Tepuk diam.
Usatmah itu adalah anak yang selalu baik berbakti sama orang tuanya. Suatu hari apa? Dia melihat ibunya, dia melihat ayahnya, kasihan sekali. Ya Allah, andaikan saya nggak bantu ibu saya, andaikan saya nggak bantu bapak saya, Allah, kasihan mereka. Peras keringat banting tulang hanya untuk ragati nafkahi anak. Akhirnya apa anak semuanya? Usatmah yang hanya jualan sayur itu, bapak ibunya, dia pun kemudian apa? Bilang sama ibunya, Bu, boleh nggak Usama bantu ibu? Boleh. Usama bantu apa? Jualan. Jangan. Usama di rumah saja. Bantu ibu, itu nyapu saja, beresin semuanya. Enggak, Bu, aku pengen juga bantu ibu. Akhirnya apa nak? Usama pun kemudian membantu ibunya dengan apa? Jualan. Ikut ibunya jualan sayur. Mesaki nggak kira-kira? Mesaki nggak kira-kira? Akhirnya apa nak? Usama pun kemudian apa? Dia kemudian ikut ibunya beli. Bu, ini alamatnya belum ketemu ibu, maaf ya Bu. Ganggu sekali. Jadi anak-anak semuanya yang Allah rahmati, Usama pun kemudian apa nak? Usama kemudian dia akhirnya apa? Bantu ibunya keliling jualan sayur. Ibunya sabar sekali. Ibunya baik banget. Usama, kamu jangan bantu ibu, kasihan kamu bawa sayur seperti ini. Bawa lupis, bawa apa? Akhirnya apa nak? Kemudian Usama pun akhirnya apa? Bu, boleh nggak aku kalau main ke sekolahan? Mau ngapa? Aku mau lihat anak-anak teman-teman yang sekolah. Ternyata dia sudah kepingin sekolah karena apa? Sudah 7 tahun dia belum masuk sekolah apapun. TK ya belum, SD ya belum. Singkat cerita, Usama kemudian apa? Setiap ikut ibunya itu keliling kampung, dia ke sekolahan. Lalu apa? Dia mendengarkan dari luar sana, dari Gapuro itu begini tok lihat tok. Lama-lama dia bilang sama bu gurunya, Bu guru, boleh nggak lihat di jendela? Mau apa? Mau lihat teman-teman yang belajar. Ke sana, nggak apa-apa. Kamu nggak sekolah apa? Belum. Ngapain nggak sekolah? Belum punya uang kata bapak. Ke sana. Akhirnya Usama lihat sekolah jendela ini. Sunyi. Lalu apa? Ada tuh pelajar matematika dia lihat gini. Ada belajar Indo dia lihat begini. Subhanallah, matanya tajamnya nggak karuan. Matanya tajam, otaknya tajam juga. Berhari-hari Usama itu apa? Di depan pintu kelas, di depan jendela kelas itu cuma lihat begini dong. Tapi hebatnya, begitu Usama itu sudah agak gede, hampir 4-5 bulan dia itu diri di jendela. Akhirnya apa? Ada orang yang kasihan, dia wali murid juga. Itu anak kok tiap hari di keluar ngapain? Kemudian apa nak? Kemudian dia pun akhirnya apa? Dia ngomong. Akhirnya dia ngomong. Nah, ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Mau lihat sekolah? Kamu nggak belajar? Nggak sekolah? Enggak. Kenapa? Kata bapak, kata ibu, tunggu ada biaya. Dulu sekolah masih bayar. Sekarang nggak bayar tuh? Bayar nggak sekarang sekolahnya? Itu namanya iuran. Sitik meneh. Kalau nggak ada bantuan, mahal. Dia kemudian apa nak? Ditanya, sudah sini kamu. Ada wali murid yang kaya. Dia udah, mana rumahmu? Kasih tahu. Kok sorenya ke sana? Lihat orang tuanya kayak apa?
benar-benar miskin banget. Miskin banget. Setelah miskin banget anak-anak semuanya, apa yang terjadi? Wali murid itu kemudian datang sakit. Bu, Pak, kamu tiap kali kerja apa? Jualan sayur seperti ini. Tiap kali punya uang berapa? Keuntungan itu paling ya kalau laris kali 25.000, 20.000, 10.000, kadang kalau sepi sekali 5.000 sehari. Terus makan berapa kali sehari? Kalau ada rezeki kami bisa 3 kali, kalau enggak 2 kali. Usama juga makan 2 kali kadang dia sama. Itu aja makannya cuma sama sayur tok, butuh sama nasi, paling sama kerupuk, jarang makan chicken, sosis, kemudian apa? Tahu crispy, enggak pernah. Cuma kerupuk, sambal, tahu, tempe, sudah. Bu, anaknya sekolah besok. Belum punya biaya, Pak. Kami yang biayai. Langsung apian orang itu mau sama sekolah. Langsung dia kelas 1. Nah, 7 tahun kok, ya dong? Kelas 1. Begitu masuk kelas 1, dia belum punya seragam. Itu orang yang PAD datang ke sekolah. Bu, kasih seragam dia, berapa harganya? Saya bayar. Usama pakai seragam. Senangnya nggak karuan dia bisa sekolah. Tapi hebatnya apa nak? Mesakit dia. Di kelas 1 cuma 2 minggu. Akhirnya apa? Langsung naik kelas 2. Orang nunggu setahun. Kelas 1 cuma 2 minggu. Karena apa? Gurunya gumun. Loh, kamu kok pinter? Kamu nggak boleh kelas 1 seperti ini. Kelas 2. Langsung 2 minggu kelas 2. Di kelas 2 cuma 5 bulan. Langsung kelas 3. Hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Otaknya luar biasa dia Usama ini. Dia itu SD hanya ditempuh selama 4 tahun tok. Lalu SMP 2 tahun. SMA 2 tahun. Lalu dia kuliah. Karena pintar dia, punya prestasi yang bagus. Dia juara Olimpiade Sains Matematika di Mesir, juara 1 terbaik. Hebat dong teman sekalian. Akhirnya apa? Pak Presiden ngomong, Usama, kau mau sekolah di mana? Pak Presiden, kalau boleh saya mau sekolah di Amerika. Mau ambil apa? Kedokteran. Dia pengen jadi dokter ternyata. Sekolah. Besok berangkat, biaya kami yang tanggung semuanya. Alhamdulillah, ternyata apa? Biayanya pemerintah yang nanggung, hebat sekali. Anak-anak semuanya. Subhanallah. Ternyata anak-anak semuanya setelah itu Usama pun kemudian sekolah kuliah hanya 5 tahun sudah jadi dokter spesialis. Pulang ke negaranya. Dia di usia 24 tahun sudah jadi dokter spesialis dan di usia 25 tahun dia diangkat jadi Menteri Kesehatan Mesir saat itu. Menteri termuda di dunia. Anak muda, pinter, cerdas, kreatif. Apa yang dikerjakan? Yuk lihat sini. Apa yang dikerjakan untuk dia jadi anak pinter? Lihat sini semuanya. Siap lo ya. Sekarang sebelum Ustaz jawab, sekarang kamu tak suruh mencari 5. Nanti tak kasih hadiah. 5 namanya apa ya? 5 kiat. 5 cara agar aku jadi anak yang cerdas. Aku harus apa? Coba ditulis di bukunya. Bawa buku semua nggak ini? Nah, coba kamu tulis sekarang. Yuk, 5 apa aja? 5 kiat menjadi anak yang cerdas. 5 kiat, 5 cara, boleh terserah kamu. Yuk, apa aja menurut kamu 5 itu? Misalnya 1, rajin belajar, boleh, silakan. Terserah.
Sudah? Sudah? Ya. Sudah 5? Oke, tangan di sekarang taruh lagi pensil sama bolpen sama bukunya, taruh semuanya. Ya, taruh semuanya. Kalau kau anak cerdas bilang saya. Tepuk 1, 2, 3. Semuanya. Usama. Kenapa dia jadi anak yang jenius? 25 tahun dia sudah jadi Menteri Kesehatan. Di tempat kita, tetangga kita ada yang 25 tahun memancing terus. Ada nggak orang yang sudah gede nih gak mancing terus? Kayak doro, nongkrong, nang pos kampling. Ada nggak? Itu pingsan kok itu? Pingsan. Oh, nyak mari lu ngantuk itu digoda setan. Oke, dulu. Yuk melek kabeh ndak digoda setan. Lihat sini, lihat sini. Lihat sini, lihat sini. Ngantuk itu digoda siapa? Setan. Lihat sini, lihat sini. Usama cerdas. Usama top. 1, lihat sini. Ternyata ketika dia diundang oleh presidennya, suruh dia cerita tentang kisahnya dia sejak kecil sampai dewasanya. Dia berdiri di hadapan menteri-menteri, di hadapan gubernur, wali kota, di hadapan orang hebat semuanya. Apa kata dia? Yuk, lihat ini. Tulis di otakmu saja ya, lihat sini semuanya. Apa kata dia? Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bupati, Bapak Kepala-Kepala Pimpinan yang saya hormati. Dia cerita. Aku ditanya oleh Pak Presiden, suruh cerita, kenapa kau cerdas? Apa yang kau kerjakan sejak kecil? Apa kata dia? Nih, ternyata Usama itu sejak usia 5 tahun, dia itu suka apa? Ngumpul ke kalau ada nemu kertas di jalan dia ambil. Nemu kertas di jalan dia ambil. Waktu itu pas dia belum bisa baca, ibunya suruh ngajarin. Bu, ini bacanya apa? Ibunya ngajarin, bapaknya ngajarin. Sejak dia bisa baca, dimanapun dia nemu kertas, diambil lalu bawa pulang dikrip. Untuk apa? Untuk perpustakaan. Kalau kamu nemu kertas di jalan, paling apa mungkin? Ya kan? Usama tidak. Diambil, bawa pulang, dibaca, dicepet pakai cepetan pemean itu loh. Lalu apa? Malam setelah ngaji dia dibaca lagi bukunya tadi itu. Ternyata begitu dia sudah dewasa, buku yang dia kumpulkan itu ada sekitar 50 cepitan ini. Banyak sekali. Itu semua apa? Kertas nemu di jalan. Maka dia orang yang hebatnya luar biasa. 1, dia ternyata senang membaca. Senang apa? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Iqra itu? Membaca. Apa? Membaca. Kamu pengen cerdas, pengen hebat, pengen pinter, pengen jenius otaknya. Yang pertama membaca. Apa? Membaca. Yuk, tak tunjuk maju sekarang siap yang kultum. Siapa ya? Sing cilik kok gede ya. Ini yang kelas 6 sudah bisa cerita ya Bung Adiam ya. Siap kelas 6, kelas 5 pun sak nunjuk-nunjuk kamu maju harus ke depan. Siap. Usama cerdas. Usama hebat. Usama jenius. Otaknya itu bagus. Kayak otaknya anak Nono. Siapa? Nono. Nono itu rumahnya mana? Nusa Tenggara Timur. Anak desa. Bapaknya cuma petani, ibunya guru SD. Nggak kaya. Tapi hari ini Nono terkenal di dunia. Dia baru kelas 4 SD. Tapi apanya? Dia kelas 4 SD, tapi dia sudah bisa mengalahkan peserta Olimpiade Internasional Matematika juara 1 dari 70 negara. Rumahnya Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur itu Bon Polong kita sedikit sana ya.
Itu juara 1 dunia, mengalahkan di 70 negara. Dia kasih soal begini, Nono, siap. 250 kurangi 35 tambah 70 tambah 450 kurangi 20 kurangi lagi 60 kurangi 70 tambah 64 tambah 23 tambah berapa? 302. Kalkulator pun kok bener? Otaknya dia gini tak 60 tambah 75 kurangi 23 kurangi 64 kurangi lagi 2 tambah 3 tambah berapa? Mengene-ngene tok. Kok bisa? Hebat gak kira-kira? Negara lain ada yang lolok-lolok 25 tambah 50 tambah 60 tambah berapa? Gak tahu. Kenapa Nano bisa seperti itu? Oh, kamu kalau lihat TV nanti, kalau kamu boleh pinjam HP Bapak, Pak, aku mau buka Nono, Pak. Nono juara matematika dunia, muncul dia. Anaknya biasa-biasa aja, tapi cerdasnya luar biasa. Kenapa dia seperti itu? Belajar. Apa? Nek sekolah ratau turu. Ada yang di kelas turu? Enggak yo, kamu enggak pernah turu yo. Oh, memang wis tahu. Yuk, siap. Dapur 1. Yang kedua, lihat sini. Yang pertama, kenapa Usama cerdas membaca? Yang kedua nih, resep yang ampuh juga. Si Usama itu tidak pernah lupa sholat jamaah. Tidak pernah apa? Tidak pernah lupa sholat. Yuk tirukan. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ya. Itu perintah Allah saat Nabi Isra Mi'raj. Dari bumi sampai ke langit yang ketujuh. Tadinya dari Masjidil Haram sampai ke Palestina, dari Mekah sampai ke Palestina. Itu numpak apa? Unta. Unta itu apa? Buruk. Kilat. Harusnya ditempuh bermalam-malam, berhari-hari, tapi dalam waktu apa? Sekejap mata. Sep-sep langsung sampai Mekah, sampai ke Palestina. Setelah itu apa nak? Dari Palestina sampai ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Itu juga sekejap mata, cepat sampai atas. Hebat gak? Hebat gak? Nabi Isra Mi'raj secepat kilat, hebat gak? Siapa yang maha hebat? Allah. Siapa yang memperjalankan Nabi kita? Allah. Siapa yang memberi kecepatan? Allah. Semua adalah Allah, bukan siapa-siapa. Yang memperjalankan Nabi kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau
Allah sudah berkehendak, nggak ada orang yang bisa menghalangi. Langsung cepat kita. Kamu pun sama. Kalau kamu mau belajar yang sungguh-sungguh, mau serius, mau tenanan, mau jadi orang hebat, menjadi orang sukses, orang bahagia, syaratnya apa? Kamu harus punya ikhtiar usaha. Siapa tuh nanti? Usahamu, membacanya kamu yang rajin, belajarnya yang rajin itu menghantarkan kamu. Allah akan melihat kamu. Wah, ini bocah kok rajin sinau. Loh, ini bocah kok mau kalian cukup bocah kok. Ini tekun belajar. Apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Allah akan jadikan kalian orang yang berguna, orang yang bermanfaat, orang yang kaya, dan orang yang hebat dunia akhirat. Amin. Pengen? Orang cerdas itu kelihatan dari cara duduknya. Tak lihat, duduknya cah cerdas, ketok. Cah pekok ya ketok. Tak lihat. Yang pertama, orang cerdas itu kelihatan dari duduknya. Ustadz pernah belajar ilmu bahasa tubuh, melihat orang dari bocah duduknya seperti itu berarti tukang main. Oke kok jagung koyo ngono, oke keset mesti kene. Orang hebat kelihatan dari duduknya, kayak deket. Wah, koyo komandan kodim. Subhanallah ya. Yang pertama kelihatan dari cara duduknya. Bocah itu kalau jago ngene ngantuk berarti tak tegak berarti bocah ini ono belajar mesti memperhatikan. Yang kedua kelihatan dari tatapan mata. Orang cerdas itu kelihatan dari tatapan mata. Orang cerdas kalau ada orang bicara dia fokus ini. Yuk mandor. Nek sing rada ora cerdas. Lu itu jendela barang. Orang tuh, mas, delok kimono, yuk delok Joko, yuk delok kancane, delok katoke kancane barang. Ini lihat, orang cerdas kelihatan dari tatapan mata. Tatapan matanya kamu itu ada indikasi kamu cerdas atau tidak. Yang ketiga dari potongan rambut. Potongan rambutmu itu kelihatan ini bocah cerdas orang. Mangak barang yang itu kayak budani ya. Yuk, rambutnya di semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Set, yuk. Rapikan. Sambung sisir ya. Wes. Orang yang cerdas kelihatan dari cara berpakaian. Cek pakaianmu. Rapi berono benih sing ucul ora ya. Nah. Orang cerdas kelihatan dari tangannya ketika dia dengarkan orang bicara. Wah, posisi tanganmu itu menandakan bocah cerdas dia. Anak cerdas itu posisi tangannya beda. Nek ngene iki wiridan ya. Cep. Siap. Bagus. Kelihatan cerdas semuanya. Orang-orang hebat semuanya. Siapa namamu? Fuad. Alif, berdiri situ aja. Nah, berdiri di sana. Calon Kepala Satpol PP Kota Magelang. Tepuk tangan dulu. Bukat ya. Itu. Nah, kamu berdiri. Itu kamu siapa namanya? Atayam, di sana. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kota Magelang. Nah, ini tulisnya pengedan apa ya? Itu. Alhamdulillah. Hebat ya. Ada lagi loh ini kamu. Nah, gue. Ya, ada. Nah, kamu. Tengok aku. Kamu. Nah, lihat sana. Kepala Pasar Gotong Royong. Hebat ya. Di sini. Alhamdulillah. Mungkin tidak. Insya Allah. Nah, kamu berdiri. Lihat sana. Tegak lihat sana. Nah, dokter kandungan. Sampai ini duduki bayi. Alhamdulillah. Kamu berdiri. Nah,
Lihat sana. Juragan pasir. Miliarder ya. Gunung Merapi ditunggu kalau ndek kok ya. Subhanallah ya. Anak-anak semuanya manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil. Yuk lihat sini. Siap ya, tak suruh maju dulu ya. Usama hebat seperti itu karena apa? Dia selalu sholat berjamaah. Adzan datang, sebelum adzan sudah siap. Ibu, waktu zuhur kurang berapa menit? Hampir Usama. Dia 5 menit sebelum waktu zuhur sudah ke masjid. Hebat anak semuanya. Allah tidak akan mendiamkan, memberikan nasib yang gak baik buat siapa? Orang yang senang sholat jamaah. Nasib yang selalu baik, rezekinya akan insya Allah barokah. Ustaz dulu tidurnya di masjid kenapa? Biar subuhnya bisa jamaah. Kalau zuhur, asar, maghrib gampang. Yang paling berat itu apa? Subuh. Monggo isane sing lali kok mawon ya. Takon pingin lali, berarti ora tau isaan panjenengan ya. Astagfirullah. Lihat. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Waktu itu ada penduduk surga, dia sudah makan enak, sudah menikmati hidangan es krim, rasa melon, durian, rasa coklat, semuanya ada. Dia sudah makan sate unta, sate sapi, sate kambing, sate ayam komplit, mie ayam, mie opos, rami, barang enggak banget. Lawe warna-warna. Karena mana? Sekali makan di surga itu labuhnya warna 4.000 macam. Kamu makan lawi bila mau? Satu apa? Sama apa tadi? Udah goreng? Ayam. Kamu makan sama ayam tadi? Makan sama ayam tadi pagi ya? Kamu sama apa? Tempe. Sego digoreng kalau tempe. Jangannya apa? Ramu jangan nih. Nah. Kamu sama apa? Nasi uduk. Kamu? Omelet. Ceker. Nasi goreng. Tidak sarapan. Awakmu sebenarnya sarapan kuat kok? Kuat. Enggak masak kalau pagi. Memang kamu enggak masak sarapan pagi. Enggak, nanti orang Jumat orang panganan nang kene ya. Belut. Oh lele, oh ngeri ya lele. Lele urip banget. Oh, digoreng. Kepiting. Oh, mie goreng. Lawa, apa? Kalau lawa? Oh nasi goreng, tutupi apa yang ini? Lawa. Yuk lihat sini semuanya. Di surga sekali makan segone sak piring lawe 4.000 macam. Oleh iwak pitik, oleh iwak kambing, iwak sapi, iwak unta, iwak doro, iwak manuk gemak, iwak bebek, iwak entok, itu baru iwak-iwakan itu. Jangan warna-warna, minyak warna-warna. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau makannya sebanyak itu, kami makan perut saya jeblok enggak? Enggak. Nanti saya ngisingnya seperti apa? Mau ngelawi 4.000 kok. Yuk, nanti saya gedenya 10 kilo. Nabi senyum melihat sahabat tanya seperti itu. Nabi cuma senyum. Sahabatku, tidak usah khawatir. Kalau kamu di dunia makannya banyak, kamu ngising terus. Tapi di surga nggak ada ngising. Di surga itu semua makanan dimakan lem itu menjadi apa? Begitu dimakan itu gak jadi kotoran tapi berubah jadi bau wangi kasturi. Subhanallah. Makan lagi, tambah wangi lagi. Makan lagi, tambah wangi lagi. Gak ada larutnya. Enak terus. Kamu pengen apa? Batin. Ya Allah, saya pengen jus alpukat rasa coklat. Cering, bisa dengar nek mlebu malaikat saya lapar ngelak milih pengen es jus coklat alpukat kling belek lencong. Ketika apa? Kamu gak masuk surga.
Inna jahannama kanat mirsada. Besok jahanam itu buat orang-orang yang nakal-nakal, beling-beling, ragil sholat. Apa makanannya itu? Di sana adalah ada namanya jus nanak. Ada orang punya penyakit gosok itu yuk dipletet ini yuk metu nanayokah itu. Yuk nanahnya diminum. Panas lagi nanahnya. Lalu upilnya orang yang penyakitan lumpuk ke upilnya. Nyopwe, pangan. Dia metretnya kon mangan. Upil, kompok. Batang tikus wis gosok-gosok kayak kon mangan. Wis syukur. Nanti temenmu umbelen. Ada umbelnya suruh makan. Nyok, umbelen. Risi gak makan umbel? Lihat sini. Yuk. Lalu apa nak? Kamu lihat di surga enak sekali. Yuk kamu ngomong sama Allah, ya Allah, temanku dulu siapa ini? Namanya ini kok gak ada? Tanya malaikat, aku dulu punya temen loh. Orangnya suka jalan sama saya. Kok sekarang gak di surga? Masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Mungkin temenmu gak di surga. Tapi dulu itu waktu aku SD sering jalan bareng, nggak masalah. Sebenarnya dia di surga nggak ada. Boleh nggak saya cari di neraka? Telepon malaikat Malik, Ridwan. Halo, Malik. Oh siap Ridwan, ada apa? Ada perintah? Carikan yang namanya Selamat. Kudu Selamat. Carikan yang namanya Wakidi. Boleh nih. Klik. Oh iya ada. Di mana? Di Jahanam. Astagfirullahaladzim. Boleh nih sama temennya si surga mau. Ya malaikat, aku mau ketemu sama temanku yang di neraka itu. Kasihan. Dia dulu waktu SD dolan sama aku terus sih. Nah, dia kasih pesawat surga bisa masuk neraka tanpa panas. Kok lebu sampai neraka? Tekan kono kancane gek mangane umbel, kopok, nanah, tikus bosok, ususnya dipangani. Jelek banget. Lalu apa nak ditanya dia, loh kenapa kamu kok di sini? Kowe kok nang kene iki ngopo? Kowe nang kene ngopo? Kok nang kene ngopo? Aku mlebu neraka e. Loh kok iso? Ya nyata sekarang neraka itu mangane apa? Lihat makanan itu gak ada yang enak semuanya. Lencong banget. Belek upil kok. Astagfirullah. Aku ramen kaya meneh tok aku bedino mung dibodhem terus kepala aku. Iya. Ternyata malaikat tiap saat itu bawa bodem. Ambiar kepalanya cedok, pecah. Balik lagi, jadi kepala lagi. Biar kepalanya pecah lagi. Lagi. Pecah lagi. Lagi. Apa ampun malaikat ampun. Ampun gue. Disiksa terus. Lalu ditanya sama temennya, lah dosamu apa? Lamnaku minal musholin. Ternyata dosanya apa? Dia suka meninggalkan sholat. Hati-hati. Apa dosanya? Apa dosanya? Meninggalkan sholat. Walaupun hanya maghrib tok, walaupun hanya isya tok, walaupun hanya asar tok, walaupun hanya duhur tok, sama. Kalau kamu meninggalkan sholat, besok harus ngicipi di situ. Yuk, sekarang janji. Ya Allah, saya berjanji. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi meninggalkan sholat, walaupun satu waktu. Ya Allah, tolong kami, kuatkan kami. Amin. Yang ingin menjalani sholat 5 waktu katakan saya.
Bagus. Dengan. Lihat sini. Ketika Nabi itu Isra Mi'raj, itu tulisannya Isra Mi'raj, ya kan? Lihat sini. Sampai ke langit. Nabi melihat penduduk surga, orangnya itu semuanya baik-baik, bersih-bersih, orangnya solih-solih. Di surga pakainya bagus-bagus, di sana boleh minta mainan apapun. Kamu sekarang gak usah utut nang surga. Malaikat, aku mau utut yang gedenya sak pralon ledeng. Oh boleh. Weke nyo. Ning sekarang kamu ndak usah utut. Ndak usah apa? Itu di dalam pada rokok ada tulisan rokok membunuhmu. Jadi nek orang yang suka ngerokok nanti bisa kena penyakit yang mematikan. Paham? Engko nek ora percaya kowe njikuk wadai rokok bapakmu diwaca. Ono ra tulisane apa rokok bunuhmu. Mesake bapakmu lho, ya toh? Mesake apa ora? Kamu nek bapak meninggal mesake apa enggak? Yang kedua, kalau gambar sing gurune bolong toh? Iya kan? Bapakmu suruh baca, Pak, bapaknya merokok terus kobong gulune iki bolong. Mau apa bapakmu bolong gulune? Dileke. Ustaz juga enggak merokok sampai hari ini. Nanti ada Pak Guru yang merokok, Pak Guru kasih tahu, Pak ini loh Pak gambarnya bolong. Siap ya? Tepuk satu. Nanti kamu pengen tidur panjang nanti di akhirat sana, di surga tidur dipijit sama tukang pijit yang banyak sekali, bidadari yang tukang pijit banyak, yang tangan sini satu orang, 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 cang siji sing jeti wong limo, wah rambayar. Bar pijit penak rasane enteng, madang lawe ping 4.000 to. Alhamdulillah. Waret ora tahu waret. Makan lagi gak ada kenyangnya. Tapi kamu di sini makan satu piring makan lagi kuat nanti benjlet. Di surga alhamdulillah bisa disediakan penak. Kau besok boleh main HP sepuasnya. Malaikat sampein HP sak lapangan voli. Sering betul. HP ini sak lapangan voli gede banget. Suaranya bung. Main game sak kememu, main game karo mangan enak. Malaikat tahu pengen pergi wisata, kasih helikopter, seling helikopternya di depanmu. Pergi. Malaikat tahu pengen terjun, kasih terjun dulu. Lalu tiba di tempat tidur, belum nang tempat tidur. Alhamdulillah. Siapa mereka yang malaikat? Itu orang kok penak banget, mangannya sak geleme, rumahnya bagus-bagus. Main apapun dikasih, makan apapun dikasih, minum apapun dikasih, rumahnya AC, gedungnya tinggi, tamannya banyak, punya perhiasan yang melimpah. Siapa itu malaikat? Dia orang yang dulu waktu hidupnya tidak pernah absen sholat. Dia tertib 5 waktu, sholat jamaah. Sholat apa? Jamaah. Siapa yang rumahnya dekat musola? Bagus. Siapa rumah dekat masjid? Bagus. Yuk lihat sini. Lihat sini. Mulai nanti kamu kan Jumatan saya putra yang punya duran kan? Nanti ada azan asar. Hayya 'alas shalah. Mau kemana kamu? Mau kemana? Bagus. Allah itu setiap saat melihat hambanya. Waktu ada azan. Waktu ada apa? Lihat sini. Tepuk 1, 2. Yuk yang dapat 100.000 siapa sekarang? Fokus lo ya. Nanti yang dapat boleh bawa pulang. Sakarepmu arep legoki pas masjid yo ora apa-apa. Angge tuku jajan yo luweh, bagi buku yo luweh ya. Lihat sini. Siapa yang mau dapatnya? Syaratnya kamu bisa bahagia nanti di surga. Jangan pernah meninggalkan sholat walaupun satu waktu. Allah setiap saat melihat ketika ada azan. Siapakah hambaku yang hari ini saat ini sedang berjalan menuju masjid? Mangkana min ahli sholat itu jadi babi sholat.
siapa yang hari ini mereka ke masjid, Allah lihat dan Allah catat. Ya malaikat catat itu hambaku yang hari ini sedang ke masjid. Dicatat di pintu surga. Daftar penghuni surga. Yati. Subhanallah. Kenapa? Ternyata dia pada waktu sudah ada azan langsung HP jeleke, kabeh jeleke nggo sarung kok pada dawa nang masjid. Tulis lagi, malaikat hambaku sedang berjalan ke masjid. Tulis di pintu surga. Tulis daftar penghuni surga berikutnya. Terus saja. Kalau namamu banyak yang nanti ditulis di pintu surga, pasti kamu masuk surga. Mau seperti itu? Mau. Siap seperti itu? Siap. Tapi ketika ada hayya 'alas shalah, mari kita salat, dan kamu syah. FF. Malaikat tahu, ya Allah, hambamu masih main FF, ya Allah. Tulis, nek nganti main kuwi, yuk orang nganti sholat bareng, ya Allah, tulis gak di pintu surga? Jangan. Allah gak suruh di pintu surga. Namamu tidak ada di pintu surga. Paham? Siapa yang nanti ada azan langsung delete biar namanya ditulis di pintu surga, katakan saya. Harus. Jangan dengan tak tunjuk maju siapa yang dapat 100.000. Siap. 1, 2, 3. Ini syaratnya jawab. Ora oleh kasih dipun ya. Kudu anteng kaya patung. Opa gagal. Siap. Lihat sini. Ojo diklop. Ndangak lihat Ustaz semua. Opa kasih do. Siap ya. Tadi Ustaz sampaikan, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena kalau kamu mendengar azan langsung ke masjid, langsung ke musola, namamu sama Allah ditulis di daftar penghuni surga. Tapi ada waktu azan sudah dikumandangkan, kamu masih lihat TV, masih lihat main game di handphonemu, sampai kamu nggak sholat, hati-hati. Namamu tidak akan pernah ditulis di pintu surga. Karena apa? Amal apapun kalau kamu nggak sholat ditolak semuanya. Isra Mi'raj itu adalah wahyu Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW ketika Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Hanya 5 waktu saja. Kerjakan. Insya Allah kalau kamu ini 5 waktu kerjakan, tuamu insya Allah Allah berkahi, hidupmu pasti bahagia, akhiratmu pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Yuk kamu lihat, kita sambil berdoa pelan-pelan ya. Ya Allah, semoga mulai hari ini aku bisa lebih giat lagi, lebih semangat lagi belajar agar otakku bisa kuat menerima ilmu apapun. Ya Allah, semoga mulai hari ini Engkau hilangkan gangguan setan yang mengajakku meninggalkan sholat. Saya berjanji ya Allah, mulai hari ini tidak mau lagi menyepelekan sholat. Saya kepingin namaku ada di pintu surga. Ketika ada azan, aku ke masjid. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, semoga Engkau berikan kepada kedua orang tuaku keberkahan, umur yang panjang, rezeki yang banyak, yang barokah. Ya Allah,
Semoga kedua orang tuaku bahagia selalu, dunia dan akhirat. Kelak kami bisa berkumpul di surga. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, semoga Bapak Ibu guruku Engkau panjangkan umurnya, berkahi rizkinya, terima amalnya, menjadi jariah dunia akhiratnya. Ya Allah, jadikanlah Bapak Ibu guruku kelak menjadi penolongku dunia dan akhiratku. Ampuni dosa-dosanya, terima amal baiknya. Ya Allah, semoga sahabatku yang berada di sampingku ini, yang di belakangku, yang di depanku, semoga semuanya sukses. Jadi anak soleh dan solihah, berkah rizkinya, panjang umurnya, selamat hidupnya, bahagia akhiratnya. Amin. Sekarang salaman kanan kiri, ucapkan bos, sukses bos. Nah, yuk, salaman kanan kiri. Nah, belakang. Yuk, bos, sukses bos. Nah, alhamdulillah. Untuk makan ya. Tepuk pramuka. Iya, bagus. Yang dapat 100.000 adalah tak tunjuk. Nah, obah sithik rasido sing boleh yang ngacung tapi coba ya. Siap. Nanti mau ditambahi sama pengawas kita. Oke ya, naik koper tapi ya. Siap. Tapi tidak ada 100.000 aja. Kalau benar nanti kamu dapat 100.000, kalau salah nanti sange ini ya. Oke, siap. Yang kelas 6 boleh jawab juga. Nanti syaratnya apa? Kamu syaratnya maju kudu jawab dulu. Nanti sampai di sini baru tak kasih pertanyaan. Siap ya. Surat apakah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal baladil amin. Surat apa? Al-Balad ya. Ayatnya sini. Wantini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sini maju. Nah. Iya, tepuk tangan. Awas, saya jalan ini. Ya, ini awas. Calon kepala sekolah SMA Taruna Nusantara. Nah, namanya Siti. Oh, hebat toh. Ustaz baru nggak tahu loh, iso ngerti Siti sama. Siti Nurhasana. Nah, hebat toh. Ustaz belum kenal loh, iso ngerti nama Siti ya. Ampun kok enggak? Ampun. Yuk. Lihat sini semuanya. Apakah Siti akan menjawab dengan sempurna atau tidak? Kita akan lihat yang satu ini. Siti, ini buka dulu. Nah, apakah Siti mau mendapatkan uang 100.000 rupiah? Nah, dongengnya gagal atau lolos? Gagal atau lolos? Ini lolos, Siti sama sing galon lolos barang itu. Rapopo ya. Siti siap ya dengan 3 pertanyaan. Siap? 3 apa 2? 2, baik 2 pertanyaan, lolos semua, bawa pulang 100.000, salah satu pun balik. Oke ya Siti ya? Nggak ada tuh, satu ya saya ketemu, ora iso. Angus ya. Siap Siti? Siap? Kelas berapa Siti? 5. Siti Hasanah kelas 5 akan memperebutkan uang senilai 10 miliar dikurangi banyak dari 100.000. Nah,
Apakah dia lolos? Kita lihat yang satu ini. Pertanyaan yang pertama, Sidi, siap ya? Siapakah nama anak Nabi Adam dua-duanya itu yang kemudian terang? Hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namanya siapa? Qabil Habil. Siapa namanya? Tidak pernah dengar toh? Belum pernah dengar? Belum pernah dengar? Ya, tadi di Qabil Habil. Kelas 6 ya? Nah, kelas 6. Qabil Habil kelas 6. Hampir ya. Nah, baik. Apa sih? Kan tidak harus di sekolah ya, pelajarannya di rumah juga bisa. Yang kedua pertanyaannya, sebutkan satu binatang saja yang oleh Allah tidak boleh dibunuh. Satu saja. Kucing. Wah, kucing. Kenapa kok? Ini sih, pakai Siti. Siti gagal dalam jawabannya, tapi tetap mendapatkan uang tunai buat Siti. Nanti dia akan Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini bagaimana ya? Tepuk tangan yang meriah buat Siti yang luar biasa ini ya. Baik, Siti silakan kembali ke tempatnya Siti. Ini dilaminating ya, coba jajan. Baik anak-anak semuanya, waktu juga membatasi kita semuanya. Insya Allah, gimana kalau kita sering ketemuan mau? Utama tiap hari belajarnya dibaca sama Pak Ustadz mau? Kalau ini buku juga belajar mau? Bilang, buku kepala sekolah. Yuk, buku kepala sekolah. Sering-sering. Kumpulan seperti ini. Jangan setahun sekali. Kalau bisa, seminggu sekali. Bilang, boleh nggak Bu? Tepuk tangan. Pokoknya Ustadz akan sangat sering sekali lewat sini. Nah, lewat tok ya. Lewat juga ada. Besok kalau anak ketemu sama Ustadz dimanapun, panggil Ustadz, I love you. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, itu ya. Oke. Yuk ngomong semuanya. Kupat. Kecemplung santen. Sedaya lepat. Nyuwun ngapunten. Burung cendrawasih. Suaranya bagus yang putri Pak. Burung cendrawasih. Dari Papua. Terima kasih. Sampai jumpa. Buah nanas. Buah durian. Buah jambu. Buah semangka. Jenis buah-buahan. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Juara 1 adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sing paling ganteng. Nanti yang keluar pertama yang juara 1 kelas berapa yang paling ganteng. Nanti guru yang nunjuk. Kalau yang belum juara 1 nggak boleh keluar. Misalnya juara 1 kelas 3, berarti kelas 3 keluar dulu. Ya? Oke. Biasanya juaranya yang jawabnya sama paling bagus, juga tertib, komplit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, juaranya biar dituduh sama Bu Guru nanti kelas berapa. Pokoknya anteng ya. I love you. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.
Masya Allah ya.